Prabowo Subianto berhasil membuat ekonomi Indonesia mengalami lonjakan signifikan. Hal ini berhasil dicapai berkat keberanian sang presiden yang gak mau menjadi kacung negara besar. Itulah. Hal ini justru berbanding terbalik dengan nasib negara-negara ASEAN yang terkena masalah. Mulai dari Malaysia, Filipina, hingga Thailand yang baru saja disanksi oleh Amerika Serikat. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Oke. Memang loh ya, Bapak Semenjak Indonesia dipegang oleh Bapak Prabowo telah menyatakan tidak mau dan tidak ingin menjadi kacung-kacung orang-orang asing loh ya, karena memang Bapak Prabowo percaya kalau Indonesia mampu tanpa jadi kacung-kacung bangsa asing, karena memang Bapak Prabowo tahu Indonesia adalah negara yang besar dan juga banyak sekali suku budaya dan juga banyak sekali sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Makanya saat semua negara ASEAN terpuruk, Indonesia malah mampu bangkit ekonominya. Gimana kesan ceritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama loh. Cek it. Ekonomi negara ASEAN yang sedang lesu. Negara-negara Asia Tenggara nggak luput dari dampak buruk konflik global. Sejumlah negara ASEAN dilaporkan mengalami perlambatan ekonomi yang cukup signifikan. Sebut saja Thailand yang dikabarkan mendapat sanksi dari Amerika Serikat. Negeri gajah perang ini harus masuk dalam daftar hitam Amerika karena mengekspor barang elektronik ke Rusia. Dilansir dari Sindo, sanksi tersebut terkait ekspor komponen berteknologi tinggi yang digunakan untuk keperluan militer negeri beruang merah, termasuk microchip dan perangkat elektronik lainnya. Selain Thailand, dua tetangga dekat Indonesia, Malaysia dan Filipina dikabarkan sedang dilanda krisis pangan. Kurangnya pasokan beras di dalam negeri membuat harga komoditas ini meroket tajam. Bahkan Filipina menetapkan status darurat ketahanan pangan sejak awal Februari 2025. Inflasi beras di negeri lumbung padi melonjak hingga 24% yang merupakan rekor tertinggi dalam 15 tahun. Sementara itu, kelangkaan beras di Malaysia membuat masyarakat melakukan borong massal dan praktik penimbunan. Alhasil, pasokan beras dalam negeri pun menjadi sulit ditemukan di pasaran. Masalah serupa juga dialami oleh negeri paling maju di ASEAN, yakni Singapura. Negeri Singa dikabarkan tengah mengalami kenaikan angka inflasi pada tingkat terendah mencapai 1,2% per tahun. Angka tersebut merupakan inflasi terendah sejak tahun 2021. Alih-alih menguntungkan, Perdana Menteri Singapura mewanti-wanti jika harga kebutuhan pokok di negaranya akan melonjak naik. Meskipun inflasi diperkirakan akan merada lebih lanjut tahun ini, harga-harga tetap tinggi. Warga Singapura masih menyesuaikan diri dengan realitas harga baru ini, ujar Lawrence Wong. Selain itu, Singapura juga sedang dihadapkan dengan krisis kelahiran yang terus mengalami penurunan. Pasalnya, tingkat kelahiran di negeri Singa dikabarkan hanya sekitar 0,97 per wanita. Indonesia berani lawan sanksi. Nggak takut Indonesia ya. Nasib nahas yang menimpa banyak negara ASEAN ternyata nggak dialami oleh Indonesia. Tanah air dinilai nggak takut sedikit pun dengan ancaman negara besar termasuk negeri Paman Sam. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia yang ogah menjadi kacung negara asing. Kita hormati semua bangsa, semua kekuatan. Kita ingin menjadi tetangga yang baik, mitra yang baik, tapi kita tidak ingin jadi kacung kalian, tegas sang Presiden. Sanksi berat yang menimpa Thailand disebut-sebut juga nggak akan berpengaruh ke Indonesia. Pasalnya, bumi Nusantara disebut punya posisi diplomatik yang lebih besar dari negara-negara tetangganya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa Indonesia tidak harus memihak dalam hubungan internasional. Indonesia terlalu besar untuk condong pada satu negara. Maksud saya waktu itu Cina dan Amerika. Kita tidak perlu takut, apalagi sekarang ini presidennya Pak Prabowo. Jadi kita perlu merdeka, perlu independen, ujar mantan Menko Maritim dan Investasi tersebut. Selain itu, banyak negara yang menghormati posisi netral Indonesia. Sebut saja Rusia dan Cina yang menganggap penting keterlibatan Indonesia dalam organisasi BRICS. Buktinya, Vladimir Putin selaku Presiden Rusia menganggap penting posisi Indonesia. Indonesia negara paling berpengaruh di Asia Pasifik. Kami menghargai kerjasama dengan pihak Anda, ujar Putin. Di lain sisi, Turki juga menaruh respek besar terhadap posisi politik Indonesia. Presiden Recep Tayyip Erdogan menyebut Indonesia sebagai mitra utama negaranya di Asia. Dengan 12 perjanjian yang sudah ditandatangani, kami telah membawa hubungan antara Turki dan Indonesia ke titik yang jauh lebih kuat dan lebih hebat, ucap Presiden Erdogan. Keren loh ya Indonesia setelah pegang. Memang luar biasa Bapak Prabowo di tengah
krisis negara-negara ASEAN, Indonesia malah ekonominya bangkit Lur ya, karena kecerdasan dari seorang Bapak Prabowo dan juga keberanian Bapak Prabowo yang menganggap asing bukanlah ancaman Lur ya. Dan juga Bapak Prabowo di sini mampu menjangkau persahabatan antar negara yang sangat luar biasa. Itulah yang membuat Indonesia menjadi mudah dalam berbisnis atau berkolaborasi dalam bisnis dengan negara-negara lain Lur ya. Dan juga Bapak Prabowo di sini sangatlah memahami ekonomi yang benar-benar harus dicapai oleh Indonesia agar Indonesia tahun 2045 nanti akan lebih baik lagi menjadi negara Indonesia Emas. Itu yang luar biasa dari seorang Bapak Prabowo. Kita lanjut. Ekonomi Indonesia semakin meroket dibanding ASEAN. Nah, ini Ketegasan Prabowo Subianto dalam membuat kebijakan berhasil membawa pengaruh positif bagi Indonesia. Presiden tercinta ini nggak ingin Nusantara meraih kerugian karena diakali negara lain. Alhasil, Indonesia mengalami peningkatan ekonomi yang drastis. Nggak hanya 1 kali lipat, namun Prabowo berhasil meningkatkan perekonomian Nusantara sampai 4 kali lipat. Gila. Peningkatan ini bahkan membuat Indonesia mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari International Monetary Fund. Badan ini memuji transformasi ekonomi positif yang diperlihatkan oleh tanah air. Indonesia, negara kepulauan dengan 270 juta penduduk yang membentang sepanjang 3.300 mil dari barat ke timur, setara jarak London ke Kabul, telah mengalami transformasi yang luar biasa. Meski begitu, Prabowo tetap memasang target tinggi untuk perkembangan Indonesia. Presiden Indonesia ini ingin tanah air dapat kembali mengalami kenaikan ekonomi drastis. Keren ya. Gak nanggung-nanggung, Prabowo ingin ekonomi Indonesia naik sebesar 8%. Makin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya makin merasa percaya diri. Saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan. Amin, Ungkap amin. Prabowo. Presiden Indonesia ini disebut akan menggunakan devisa hasil ekspor untuk mencapai target. Hal ini disebut membuat negara ASEAN lainnya pusing karena nggak dapat SDA dari tanah air. Setiap entitas yang telah menerima penggunaan aset negara dan menerima kredit dari bank diwajibkan menempatkan hasil usahanya di bank nasional. Bank devisa hasil ekspor kita bertambah 80 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam setahun bisa meningkat menjadi 100 miliar dolar Amerika Serikat devisa kita. Ungkap Prabowo. Itulah apa sih namanya, seorang Bapak Prabowo itu dalam berekonomi sangat luar biasa Lur ya. Karena memang kita kenal sendiri Bapak Prabowo walaupun sebelum menjadi presiden Indonesia memang kekayaannya sudahlah melimpah Lur ya. Disebut waktu pencalonan presiden, kekayaan Prabowo lah yang paling banyak di antara calon-calon presiden lainnya, karena memang Bapak Presiden kita sendiri Bapak Prabowo ekonominya sangatlah ilmu ekonominya sangatlah luar biasa Lur ya. Makanya kita nggak usah khawatir kalau misalnya Bapak Prabowo punya tujuan atau impian Indonesia naik menjadi 8%, ekonomi itu sangatlah mungkin Lur ya, karena memang Bapak Prabowo sangatlah pintar dalam bidang ekonomi. Kita lanjut Lur. Media asing. Peningkatan ekonomi Indonesia di tengah penderitaan negara tetangga berhasil menyita perhatian publik. Sejumlah media global mengupas tuntas pengaruh besar bumi pertiwi di Asia Tenggara. Salah satu pujian tinggi diberikan oleh surat kabar asal Italia, yakni Global Finances. Media tersebut mengapresiasi Indonesia yang justru semakin meroket dibanding negara ASEAN lainnya. Dengan adanya peningkatan ini, Global Finances menyebut Indonesia akan semakin kuat. Bahkan media tersebut juga memprediksi tanah air akan menjadi ujung tombak Asia Tenggara di masa depan. Amin. Indonesia membangun masa depan Asia Tenggara, tulis headline berita tersebut. Keren. Sementara itu, tanggapan serupa juga disampaikan oleh media Bangkok Post asal Thailand. Surat kabar asal negara tetangga itu mengaku kalah dari tanah air. Bahkan media tersebut sudah menganggap Indonesia sebagai pemimpin ASEAN sejak bergabung ke BRICS. Indonesia telah mengalahkan Malaysia, Vietnam, dan Thailand untuk menjadi negara ASEAN pertama yang bergabung dan blok ekonomi berkembang BRICS sebagai anggota penuh, tulis Bangkok Post. Sementara itu, peningkatan tanah air juga sukses mengundang decak kagum beberapa negara. Salah satunya ialah Jepang yang menganggap Indonesia sebagai poros ASEAN. Kunjungan PM Jepang ke Malaysia dan Indonesia tunjukkan poros ASEAN, tulis headline berita Economist Intelligence. Selain itu, Kanada juga mengapresiasi tinggi peran Indonesia di wilayah regional.
Buktinya, negeri daun maple langsung menjalin kerjasama dengan ASEAN usai melobi bumi Nusantara. Selama bertahun-tahun, Kanada telah merundingkan perjanjian perdagangan bebas regional dengan 10 negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, tulis East Forum Asia. Keren loh ya, itu mudah-mudahan nanti akan terjadi dan juga semoga terjadi keinginan Bapak Prabowo menjadi Indonesia adalah poros ASEAN, karena memang kita tahu dari negara-negara ASEAN Indonesia yang paling besar negaranya dan itu sangatlah ekonominya sangatlah meningkat loh ya, dibanding dengan para negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia sekarang ekonomi yang membaik tengah krisis mereka, tapi Indonesia malah membaik. Itu adalah sebuah berkat dari seorang Bapak Prabowo yang memang ilmu ekonominya sangat luar biasa. Sekian lesson dari gue kali ini dulu, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.